Selamat malam Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya Yogi Febrianto dari Jeep Indonesia. Lagi seru malam ini sambil bacain. Kayaknya saya bikin video aja deh, semoga bisa juga dapat informasi. Saya tuh sekian lama buat konten YouTube mengenai Jeep karena juga pekerjaan saya. Akhirnya mendatangkan animo yang luar biasa dari mungkin semua viewers saya yang langsung menghubungi via WhatsApp, yang langsung ada di komen dan lain sebagainya. Jadi malam ini tepatnya saya malam-malam merekam video ini, saya akan bikin video yang membahas 10 pertanyaan yang paling sering ditanyain buat saya. Ini menarik sekali buat saya. Dan saya masih selalu bersemangat buat jawabnya. Jadi sekalian saya bilang, saya bikin video aja lah ya. Gitu. Jadi ada 10 pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Pertanyaan pertama, Mas Yogi, boleh kasih tahu nggak bedanya Rubicon sama Sport? Oke, ini bedanya Rubicon. Jadi Rubicon dan Sport sama-sama dalam satu keluarga Wrangler, dimana memang sekarang Wrangler sudah berkembang menjadi kode rangka JL. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu kenal dengan kode rangka JK. Tapi saat ini mulai 2018 sampai hari ini dan tahun-tahun ke depan kode rangkanya menjadi JL, di mana memang banyak sekali perubahan. Namanya juga all new Bapak Ibu. Jadi dari sektor mesin, sektor kenyamanan, body, ada lekuk body yang lebih mantep lah ya sekarang. Interior tentunya dan lain sebagainya. Jadi yang paling samanya adalah memang dari besar bodi sama, lalu mesin juga sama. Jadi itu yang persamaan. Jadi semua Wrangler apapun tipenya, Rubicon, Sahara dan Sport, sama mesinnya, sama bodinya. Oke, ini yang membedakan. Jadi yang pertama adalah Rubicon itu sudah dilengkapi dengan ban BF Goodrich, di mana bannya lebih siap buat medan berat, BF Goodrich Smart Terrain, ring 17 ukuran 31,5. Gitu. Sementara Sport belum, masih dilengkapi ban Bridgestone yang standar. Jadi itu berbeda dari sisi grippingnya. Lalu dari segi tapak luarnya, memang dari depan paling gampang dibedain, Rubicon itu di sisi grill dia punya list hitam. Kalau Sport nggak ada list hitamnya. Lalu di sisi bumper juga Rubicon punya hook yang warnanya merah, sementara Sport tidak ada hook yang warnanya merah. Lalu dari stiker juga pasti kelihatan, kalau Rubicon biasanya memang di cupnya ada stiker Rubicon gitu, sementara di Sport tidak ada. Dan memang ada perbedaan lagi di sisi bagian interior Bapak Ibu. Jadi memang kalau Rubicon didominasi interiornya dengan tematik yang berwarna merah, seperti warna dashboard, stitchingnya gitu, nah, itu warnanya merah. Tapi Sport warnanya lebih silver titanium, kalau saya bilang begitu. Lalu interior dalam juga untuk layar audio sudah dilengkapi juga memang sama-sama Uconnect generasi 4, sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto dan lain sebagainya, bisa baca WhatsApp situ, cek Waze, googling apa dan lain sebagainya yang mungkin Bapak Ibu perlukan, angkat telepon, balas SMS dan lain sebagainya. Cuman memang dimensi dari besar layarnya adalah kalau untuk Rubicon layarnya di 8 inch. Jadi 8,1 inch kalau saya tidak salah. Lalu untuk Sport di sekitar 6 inch. Jadi memang perbedaannya di sisi itunya aja. Tapi secara tadi cc-nya sama 2000 cc dengan turbo, mesinnya sama gitu. Lalu juga untuk yang tidak bisa dikejar, seringkali saya bilang pada Bapak Ibu bahwa kalau untuk Sport itu lebih identik mungkin Bapak Ibu yang senang mau modifikasi dengan range harga 200 juta lebih. Budgetnya tuh bisa dibuat modifikasi Bapak Ibu. Jadi kalau Rubicon udah jadi nih, kalau menurut saya udah tinggal pakai, udah tinggal seneng-senengnya. Tapi mungkin ada beberapa customer yang hobinya ngebangun mobilnya. Nah itu saya bilang coba aja Pak, mungkin Sport bisa dibangun dengan cara Bapak, stylenya teman-teman semua gitu, dengan range yang itu. Karena dari sisi yang dimodifikasi semua mungkin bisa diuber seperti Rubicon, ganti ban, terus ganti velgnya gitu.
terus pasangin jok kulit, ya mungkin nggak bisa diuber, memang sisi dashboardnya aja. Sama ada satu faktor utama yang membuat Rubicon menjadi Rubicon, ya memang agak aneh kalimat saya, tapi tidak bisa di-uber lah gitu, dikejar sama tipe yang lain yang harganya jauh lebih terjangkau di bawahnya, seperti Sahara dan Sport. Yaitu adalah X-Lock dan atau dalam bahasa Rubicon differential lock, lalu juga ada sway bar disconnect tadi. Jadi sway bar disconnect itu memang yang seperti memutus mata suspensi supaya bannya bisa bergerak, tidak harus simetris mengikuti, tapi mengikuti memang permukaan yang memang tidak rata. Namun posisi Anda di kabin Anda tuh tetap rata, tidak ikut gini atau gitu. Itu untuk sway bar disconnect. Kalau untuk X-Lock memang dia mengunci sumbu putaran roda supaya roda berputar dengan sama gitu, dengan inti yang sama. Yang ini muter, ini juga muter. Fungsinya memang lebih mudah Bapak Ibu menghindari medan-medan yang bisa membuat kendaraan Bapak Ibu slip. Gitu. Jadi itu memang perbedaan paling mendasar antara Rubicon dan Sport. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Mas Yogi bedanya JK dan JL. Nah, ini dia 3 hal yang membuat Anda malas berasuransi kendaraan. Bingung mau pilih asuransi apa, berapa preminya, dan begitu klaim, ribet nggak sih? Tapi sekarang kami hadir untuk membantu Anda karena kami menyadari bahwa waktu Anda begitu berharga. Kami adalah Komet Bersama Indonesia, sebuah perusahaan konsultan asuransi kendaraan yang telah berpartner dengan banyak asuransi terbaik seluruh Indonesia. Izinkan saya membantu Anda secara langsung atau Anda bisa kunjungi website kami di www.kometindonesia.com. Dengan Komet Bersama Indonesia, semua jadi mudah. Bedanya JK dan JL itu, kalau JK itu memang dari sisi kenyamanan ya, memang yang sudah kasat mata, posisi dari apabila sama-sama keluar dari pabrik gitu ya, terlepas dari Anda modifikasi apapun, memang kenyamanannya jauh sangat berbeda. Yang paling gampang membedakannya adalah posisi suspensi, mekanisme suspensi dari JK tuh bentuknya begini Bapak Ibu. Jadi memang dia atas bawah gitu. Sementara kalau JL dia sudah menyamping, jadi bantingannya jauh lebih enak gitu. Lalu juga terakhir seri JK tahun termuda, itu dengan mesin Pentastar 3000 cc tanpa turbo yang memang konsumsinya pada waktu itu dianggap cukup boros memang pada waktu itu. Tapi hari ini dengan JL itu mesinnya hanya 2000 cc dengan turbo. Tapi secara horsepower Bapak Ibu mungkin bisa cek di video lainnya di YouTube Jeep yang di Amerika sana, itu secara performance luar biasa. Jadi tidak kerasa 2000 cc-nya, yang lebih kerasa adalah konsumsi bensin yang lebih ramah gitu ya. Jadi itu juga yang membuat Jeep ini lebih bisa digunakan hari ini untuk daily use. Banyak pengguna saya, maksudnya customer saya yang pakai untuk ke kantor setiap hari, ke proyeknya, mungkin dia usaha bisnis segala macam, jadi udah bisa kemana-mana. Jadi itu yang paling signifikan antara JK dan JL. Selebihnya mungkin saya sering bahas di video saya yang lain gitu. Lalu pesan luar Jakarta bisa nggak? Bisa, technically bisa. Technically ada 2 cara yang bisa dipesan. Yang pertama adalah Bapak Ibu membeli kepada kami secara off the road. Nanti kami lampirkan form yang bisa dapat untuk Bapak Ibu pengajuan pengurusan ke Samsat setempat. Harganya pasti memang lebih murah, karena harga on the road dan off the road pasti selisihnya bisa 100 juta lebih. Karena itu yang menjadi BBN dan pajak gitu. Memang kami memasarkan dalam on the road Jakarta. Terus bisa nggak kita beli on the road-nya Jakarta, tapi lokasinya kita misalkan di daerah Sumatera atau daerah Kalimantan gitu ya? Ya bisa aja. Selama memang tidak ada selisih daripada BBN antara wilayah satu dan wilayah lainnya, itu Bapak Ibu tidak perlu nambah kepada kita, cukup dengan bayar OTR Jakarta, lalu tinggal kita atur untuk pengiriman hingga bisa ke lokasi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Itu dia yang ketiga, technically bisa pesan luar Jakarta. Bahkan Bapak Ibu mau dalam sistem cara kredit pun bisa. Jadi
no worries Bapak Ibu. Sahara ready stock. Nah, ini Sahara yang menarik. Sahara per saya buat video ini sudah tidak ada lagi unitnya di Indonesia, sudah kosong, sudah sold out. Memang sepertinya klimaksnya agak terlambat. Jadi memang di YouTube saya video yang paling banyak ditonton adalah Sahara, udah 100.000 lebih. Nanti saya coba kasih di sini. Udah berapa? Udah 100.000 lebih yang nonton. Jadi mungkin akhirnya orang melihat bahwa Sahara juga menarik. Padahal dulu Sahara tidak begitu diidolakan. Orang menganggap Jeep itu ya udah Rubicon atau Wrangler itu ya udah sport gitu. Karena juga ada persepsi yang begitu. Tapi Sahara nih akhirnya menggeliat. Tapi sayang sekali mungkin sudah dianggap sepertinya bukan sesuatu yang bisa menarik. Jadi semoga ada kabar baik lagi dari General Distributor untuk bisa masuk lagi dalam waktu dekat. Banyak juga yang tanya sama saya, Sahara, dia mohon maaf karena hari ini stoknya tidak ada, kosong. Nomor 5, apa fungsi sway bar dan axle lock? Nah, tadi saya udah sampaikan, sway bar dan axle lock tadi. Jadi sudah ada di saya bahas bedanya Rubicon sama Sport. Di yang pertama malah. Gitu, apa itu trail rated? Nah, kalau Bapak Ibu punya Wrangler, jadi dia ada semacam emblem bulat gitu, tulisannya trail rated. Itu seperti semacam bahwa Jeep ini telah lulus uji di Toledo sana, di Amerika, untuk melewati medan-medan yang supaya dia bisa sesuai dengan fungsinya gitu ya, medan-medan yang bisa dia lewati. Tapi memang ada beberapa poin yang menjadi checklist daripada itu. Yang pertama mungkin artikulasi. Artikulasi itu dari sisi jalan, dia bisa traksi apa segala macam. Lalu ada water folding, lalu ada, kalau saya nggak salah ingat, ada ground clearance juga ada. Jadi memang diukur, nggak semata-mata keluar dari pabrik gitu aja. Lalu dan lain sebagainya. Jadi trail rated itu adalah bahwa mobil ini sudah lulus uji untuk Anda gunakan di berbagai medan. Medan Jakarta, medan luar kota, medan berbukit, berlumpur, off-road, apa segala macam. Sikat. Tinggal sikat saja. Itu trail rated. Kalau inden berapa lama? Nah, kalau inden itu macam-macam. Cuman biasanya saya kalau yang ditanya adalah saya nggak mau janji manis. Jadi biasanya saya pasti gambarkan mungkin paling lama bisa sampai 4 bulan. Apalagi momen COVID gini, Amerika juga lagi pemilu gitu ya. Jadi kita nggak tahu apakah di sana bagaimana. Technically inden juga bisa, tetap bisa. Cuman waktunya yang saya tidak bisa janjikan. Tapi saya biasa bilang paling lama mungkin 4 bulan inden. Technically bisa. Terus ada lanjut lagi, menurut Mas Yogi, Jeep yang keren warna apa? Ada loh pertanyaan ini, menurut Mas Yogi Jeep yang keren warna apa? Saya selalu jawab warna merah. Karena saya nggak tahu ya Rubicon itu, tapi ini spesifik sih arahnya Rubicon memang pada waktu si bapak ini tanya. Rubicon yang Mas Yogi, kalau Mas Yogi suka Rubicon apa? Saya bilang saya suka warna merah. Karena seperti seakan-akan semua yang menempel di situ tuh bernuansa merah. Jadi dengan bodi warna merah tuh semuanya jadi matching. Saya sempat bahas di video saya sebelum ini, saya sempat bahas ada Rubicon Tudor warna merah. Itu keren banget. Hooknya kan udah warna merah. Terus interiornya warna merah, stitchingnya warna merah. Jadi buat saya merah tuh seperti kebetulan yang sangat indah aja dengan semua yang warna merah tadi. Jadi favorit saya warna merah. Kalau di kamusnya Jeep namanya Firecracker Red. Itu keren banget warna merahnya. Nanti teman-teman coba cek video saya sebelum ini ya. Itu terus ada nomor 9. Nomor 9, naik Jeep nyaman nggak? Suspensi atau bannya gimana? Oke. Naik Jeep nyaman nggak? Technically JK iya nyaman banget. Memang tapi kalau diukur ada perbedaan antara Jeep A dan Jeep B. Misalkan ada Rubicon sama Sahara tadi ya. Karena kalau Rubicon kan bannya sudah ban beef Goodrich dengan mud terrain. Kalau Sahara memang bannya ban radial, jadi Bridgestone yang radial, yang kualitas bagus, yang premium juga. Pasti ada rasanya apabila Anda
berkendara dengan kecepatan tinggi di tol gitu ya, ya ban materai pasti lebih kerasa ada bunyi angin atau apa, karena kan dia paculnya gede-gede tuh. Kalau ban radial sih untuk pemain dalam kota tuh sunyi senyap aja, jadi aman gitu. Lebih nyaman, bukan lebih aman. Aman sih sama, lebih nyaman. Technically nyaman, iya. Naik Jeep hari ini nyaman banget. Seri JL nyaman. Mungkin Anda punya JK, please cobain yang JL. Mungkin teman Anda punya JK, please cobain yang JL. Karena nyaman. Senang sekali. Jadi fun to drive sekali JL ini. Terus kalau modif biasanya pengguna baru apa aja? Nah ini, kalau modif, kalau saya yang ditanya ya, ini sih jawaban saya. Biasanya yang pertama adalah headliner. Jadi karena Wrangler itu kan atasnya hardtop tuh bahannya seperti fiber, ada sisi fibernya gitu, yang beda dengan mobil biasa. Yang mobil biasa kan ada plafonnya, ditutup apa gitu. Nah ada memang original aksesori dari Mopar juga untuk Jeep. Jadi memang dia naruh headliner gitu sebagai peredam panas di atas kepala kita gitu. Kalau macet-macetan apa segala macam, jadi dia meredam panas. Setahu saya juga bisa meredam suara dari luar juga, karena memang bahannya ya seperti peredam lah. Bagus tapi keren, warnanya hitam gitu, ditempel gitu Bapak Ibu. Itu. Terus kalau saya juga biasanya melihat orang suka ganti ban atau ganti velg. Tapi kesinian kebanyakan karena velgnya Rubicon itu ya, jadi spesifiknya kita bahas Rubicon. Velgnya Rubicon itu keren, buat saya juga keren gitu. Jadi mungkin orang hanya ganti ban aja, digedein tuh bannya. Mungkin ban 32, dia pasang ban 33 dengan ring 17 bawaannya. Karena velgnya tuh bagus, teman-teman bisa lihat ini ya. Saya kasih gambarnya. Velgnya tuh ada gambar wheelies-nya, terus ada buletan tulisan Jeep-nya. Pokoknya identik, keren lah pokoknya. Velgnya, saya rasa kalau diganti malah jadi modifikasi, jadinya jadi kayak downgrade. Kalau menurut saya ya, jadi Jeep-nya jangan dihilangkan. Bannya sih bisa bannya. Terus warren, jadi kayak seperti derek gitu. Jadi ini biasanya warren tuh ada yang dipakai juga enggak, tapi dipasang supaya gagah gitu bempernya. Tapi memang kalau pasang warren itu harus ganti bemper teman-teman, harus ganti bempernya, karena supaya warrennya bisa masuk, karena bawaan pabrik memang nggak bisa ditempel warren gitu aja. Jadi baiknya mungkin juga dipertimbangkan kalau ganti warren pasti ganti bemper. Kalau teman-teman mungkin bisa nemuin bemper yang keren juga, banyak sih di luar sana juga, teman bisa googling. Saya juga bisa cariin gitu, ya keren-keren aja sih. Banyak customer juga pakai warren keren gitu. Terus yang terakhir footstep. Saya suka lihat tuh orang-orang begitu baru beli Rubicon kan ada footstep-nya ya. Ada alasannya loh kenapa nggak ada footstep-nya. Kenapa Sport ada yang murah, terus Sahara yang di atasnya ada, Rubicon paling mahal malah nggak ada. Memang tidak ada, karena peruntukan Rubicon di Amerika sana mikirnya Jeep itu Rubicon untuk dipakai off-road. Kalau ada footstep bahaya, bisa mentok batu, permukaan, apa segala macam. Jadi memang footstep-nya nggak ada. Nah, yang menarik adalah di luaran sana banyak yang menjual juga produk-produk juga dari Amerika, footstep elektrik. Jadi begitu Anda buka pintunya, terus dia keluar gitu, gitu. Terus begitu tutup, ya nutup lagi. Itu juga banyak yang, jadi begitu nutup nggak kelihatan kayak ada footstep, ya tetap kayak Rubicon biasa. Pintunya dibuka, dia turun, gitu. Keren sekali. Mantap itu. Terakhir lampu-lampu. Yang seneng, karena ada juga banyak yang mau pakai berburu atau pakai apa, dan memang Jeep tuh keren banget diapa-apain. Jadi banyak yang pakai lampu-lampu seperti rigid gitu ya. Itu bar lamp gitu di atas kaca depan, terus ada lagi lampu kanan kiri gitu. Wah, lampu-lampu tuh pasti sangat menarik sekali. Jadi itu dia 10 pertanyaan yang paling banyak ditanyain kepada saya. Semoga jawaban saya di sini juga bisa memberikan gambaran Bapak Ibu. Jadi memang jawaban saya adalah karena saya yang menjawab. Beberapa memang informasinya memang seperti SOP, tapi yang pertanyaan sifatnya opini memang itu seperti selera saya, seperti modifikasi apa segala macam. Warna favorit ya warna saya warna merah. Suka sekali saya warna merah. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain, dan terima kasih juga selama sudah mendukung video-video saya.
Sudah klik subscribe juga terima kasih, sudah komen, likes, dan mungkin Anda semua sudah men-share video-video saya ke rekan-rekan, teman-teman komunitas. Terima kasih banyak. Dan apabila Anda ada yang ingin ditanyakan kembali seputar produk, ketersediaan barang, atau mungkin Anda ingin rencana pemesanan produk, silakan juga hubungi saya di kontak yang ada di bawah sini. Nah, ini dia. Dan terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi selamat malam. Mari kita berkendara dengan bangga.